salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama Wawan Sugianto, SMMM Master Marine Engineer. NUPTK 04515556130072. Saya adalah salah satu dosen tetap di Politeknik Maritim AMI Makassar, Polimarin, pada prodi Permesinan Kapal D3. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya mulai mengajar pada Politeknik Maritim AMI Makassar ini dari tahun 2010 sampai sekarang. Adapun mata kuliah yang saya bawakan: 1. Mesin penggerak utama, 2. Sistem kontrol, 3. Perawatan dan perbaikan permesinan kapal, 4. Kepedulian lingkungan dan pencegahan polusi, 5. Sistem kelistrikan kapal. Berdasarkan beberapa mata kuliah di atas, maka pada kesempatan ini saya memaparkan mata kuliah mesin penggerak utama, di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah kompetensi pada program permesinan kapal dan menjadi mata kuliah favorit saya juga untuk mengenal awal karir saya menjadi dosen. Melihat begitu besarnya peranan mata kuliah ini di dalam dunia pelayaran, maka pada saat melakukan pembelajaran di depan mahasiswa atau taruna, tidak lupa saya menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah, yaitu sebagai berikut. Mata kuliah mesin penggerak utama, kode mata kuliah PK05214 pada semester 2, bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah mesin penggerak utama kapal pada tingkat operasional di kapal yang adalah kompetensi 4 dan 5 dari 16 kompetensi yang wajib dikuasai oleh pemilik sertifikat ATT 3 untuk menjabat sebagai Marine Engineer Officer Kelas 3 pada kapal dengan daya dorong 3000 kW atau lebih, sesuai STCW 1978 Amandemen 2010 pada tabel A3-1 STCW Code. Capaian pembelajaran lulusan: 1. Mahasiswa atau taruna diharapkan menguasai konsep dasar mesin penggerak utama kapal, khusus mesin diesel termasuk konstruksi dan sistem pengoperasian. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan permesinan kapal tingkat keahlian ATT 3 secara mandiri. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam menjalankan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi serta bidang yang bersangkutan. Capaian pembelajaran mata kuliah: mahasiswa atau taruna mampu menjelaskan tentang mesin penggerak utama kapal dan perlengkapannya. Bahan kajian mata kuliah terdiri dari 16 pertemuan, 1 ujian tengah semester, dan ujian akhir. Pada pertemuan pertama, kita membahas namanya instalasi poros baling-baling. Pertemuan kedua, peralatan konstruksi baling-baling. Pertemuan ketiga, jenis baling-baling. Pertemuan keempat, fitur baling-baling. Pertemuan kelima, pengoperasian otomatis mesin utama. Pertemuan keenam, sistem kontrol mesin utama. Pertemuan ketujuh, kegagalan daya atau power failure. Pertemuan ke-8, UTS, evaluasi tengah semester, melakukan validasi hasil, penilaian, evaluasi, perbaikan, proses pembelajaran berikutnya. Berlanjut ke pertemuan ke-9, membahas tentang prosedur emergency steering gear atau mesin kemudi. Pertemuan ke-10, prosedur tindakan pada pesawat bantu. Pertemuan ke-11, steam turbin atau turbin uap. Pertemuan ke-12, gas turbin atau turbin gas. Pertemuan ke-13, hubungan antara putaran mesin, putaran baling-baling, dan kecepatan kapal. Pertemuan ke-14 membahas tentang penggerak utama bantu dan sistem terkait. Pertemuan
15 membahas perangkat keselamatan dan fungsinya. Pertemuan ke-16 UAS, evaluasi akhir semester, melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan taruna. Teknik perkuliahan adalah teknik Delivery Instruction Assessment atau DIA. Delivery yaitu menggunakan buku atau bahan ajar. Referensi yang digunakan mata kuliah ini adalah utama 1. AIMO Model Course 7.04 2014 edition. 2. STCW 1978 Amendment 2010 STCW Code tabel A 3-1. 3. Bahan ajar mesin penggerak utama 2 untuk lingkungan sendiri. Instruction yaitu membuat grup WA di kelas untuk memberikan ruang diskusi, media Zoom untuk daring, classroom untuk membagikan bahan ajar, dan luring menggunakan media laboratorium sebagai tempat praktikum penggunaan instrumen e-meteorologi. Assessment yaitu di mana pada awal perkuliahan sudah dijelaskan pada kontrak pembelajaran dengan kriteria penilaian dari segi kehadiran 20%, tugas 10%, ujian setengah semester 20%, dan ujian akhir semester 50%. Metode pengajaran yang digunakan adalah ceramah mengenai materi, diskusi, atau tanya jawab, dan praktikum. Untuk mata kuliah mesin penggerak utama pada semester genap, pada pertemuan kita kali ini membahas tentang instalasi poros balik-balik. Adapun tujuan kegiatan ini untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen Serdos pada tahun 2025. Gurunya, udah siap? Kan? Lapor kelas teknik 1A. Siap mengikuti materi? Serahkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat. Tempat. Naik. Selamat siang. Ya. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, diberi kesehatan dan kesempatan untuk pertemuan kali ini. Di mana pada hari ini kita akan mengulas mengenai mesin penggerak utama 2 ke sub materi kita, ya. Di mana kita akan bahas di sini pada awal semester pertemuan ini adalah Di mana sistem poros baling-baling ini merupakan suatu perangkat sistem transmisi tenaga yang berfungsi untuk mengantarkan putaran dari motor induk ke propeller sehingga dapat dihasilkan daya dorong untuk menyebabkan kapal dapat bergerak. Itu dinamakan sistem poros baling-baling. Ya. Jadi untuk menggerakkan kapal ini alat ini adalah sistem yang paling penting dan vital, menyambung dari bagian engine sebagai penggerak dan untuk meneruskan gaya ke propeller. Makanya dinamakan sistem poros baling-baling. Nah, skema sistem poros propeller, skemanya. Di mana dalam satu kesatuan sistem poros baling-baling itu ada skema atau bagian-bagian yang mendukung, bukan dia berdiri sendiri, ya. Di mana ada 3 bagian utama di situ. Pertama ada namanya poros pendorong. Kedua ada namanya poros bagian tengah, poros intermediate sub propeller. Ya, ada poros pendorong, poros tengah atau intermediate sub propeller, dan yang ketiga adalah poros baling-baling. Ini yang utama, 3 bagian komponen utama. Di samping beberapa komponen pendukung lainnya, bukan tidak penting, tapi yang utama ini, yang lain juga penting. Di mana di sini disebutkan ada intermediate sub bearing, ada coupling, ada sub earthing device, ada stentuk, ada after seal, ada propeller nut, ada propeller cup, ada propeller. Nah, itu satu kesatuan bagian pendukung. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke.
detailnya untuk gambarannya. Nah, ini untuk gambaran dari poros baling-baling di kapal ya. Dimana ini main engine ya. Kalian lihat tadi 3 bagian komponen utama, ada truss block, yang ini truss block, poros pendorong, ada intermediate, ada poros baling-baling. Bukan semua ini dikatakan, nah ini semuanya dikatakan sebagai sistem poros baling-baling dari truss block, intermediate sub, sama propeller sub atau poros baling-baling. Ya, ini gambarnya. Ya, ini main engine. Untuk melindungi propeller ini dari benda-benda asing, kayak tali kalau masuk kan. Biasa kalau di kapal sandar kan melempar tali, kadang talinya turun. Nah itu kalau nggak ada pelindungnya ini, tali bisa keisap balik-balik karena baling-baling berputar, ya berputar keisap sampai mesin itu jam atau propeller itu tidak bergerak lagi. Ya. Nah sini bagian-bagian dari sistem poros yang tadi dibilang poros tekan adalah poros yang berfungsi untuk mencegah timbulnya gaya aksial. Fungsinya juga dia sebagai untuk mencegah timbulnya gaya aksial, gaya balik dari propeller. Gaya propeller, gaya aksial, gaya balik. Supaya gaya balik itu tidak mengena ke mesin induk atau merusak mesin induk, maka dipasang itu namanya truss block. Ya, di samping 2 fungsinya, menghubungkan pergerakan, menghubungkan gerak main engine ke poros propeller, juga di samping itu untuk mencegah terjadinya gaya aksial dari propeller supaya tidak merusak mesin. Oke, ada truss bearing, ada coupling, ada shaft earthing. Nomor 5 shaft earthing, mencegah terjadinya potensial listrik yang menyebabkan arus pada bantalan mengakibatkan lubang. Nah, ini shaft earthing. Ini dari putaran baling-baling ini kan bisa menimbulkan elektrik, di mana elektrik itu ada bearing. Bearing itu kan bantalan itu kan terbuat dari aluminium. Kalau terkena listrik bisa lubang. Ya. Lanjut yang keenam ada namanya stentuk, tabung poros. Tabung poros atau stentuk merupakan sebuah pipa yang terbuat dari besi cor, terletak di buritan. Nah ini namanya stentuk. Ya. Yang letaknya di buritan paling belakang, terbuat dari besi cor untuk masuknya poros baling-baling. Jadi dia masuk ke dalam. Itu namanya stentuk. Ya, stentuk. Ya. Air ke belakang untuk menggerakkan atau mendorong kapal ke belakang. Urean tadi ada gambaran? Ada yang bertanya? Siap, Pak. Oke. Coba, yang mana? Siapa yang bertanya, Pak? Mengapa pada sentuh propeller diberi pendingin, Pak? Oke, tadi lupa. Ini sebentar. Begini. Mengapa, pertanyaan dari temanmu, mengapa pada stentuk propeller ini diberi pendingin? Ya. Pada stentuk ini dia akan berupa tabung dari besi cor, ya. Terus ada sub poros baling-baling yang berputar secara terus-menerus, ya. Untuk mengurangi terjadinya panas di dalam, yang panas nanti berakibat apa? Rusaknya bahan dan material. Maka di dalam stentuk ini harus dialiri pendingin untuk menjaga kekuatan bahan dari sub propeller dan stentuk itu sendiri. Bayangkan kalau nggak ada pendinginnya, ini bahan ketemu bahan berputar terus, apa yang terjadi? Panas. Panas apa
apa yang terjadi lama-lama? Faktor kekuatan bahan melemah. Faktor kekuatan bahan melemah apalagi terjadi bisa mengakibatkan sak itu jadi patah. Itu salah satu makanya diberi pendingin. Jadi pendingin ini pun temperaturnya harus dijaga. Pendingin ini kisaran antara temperatur 50 sampai 60. Di mana di dalam pendingin ini dipakai pendingin minyak lumas dan air, tergantung dengan karakteristik kapal itu sendiri. Ada gambaran? Siap. Oke, lanjut. Atau yang lain ada yang bertanya? Siap, Pak. Apa perbedaan sentuh sil depan dengan sentuh sil belakang, Pak? Perbedaan sentuh sil depan dan belakang. Nah, ini tadi ya. Ini sentuh sil Belakang. depan, forward ya, forward depan, forward sentuh sil. Ini up sentuh sil depan dan belakang. Ingat, propeller kan baling-baling letaknya di belakang ya, jangan bingung. Kalau dia posisinya di belakang berarti itu up sentuh. Fungsinya kita mulai dari fungsi dari up sentuh sil belakang. Fungsinya ada dua. Pertama, untuk mencegah terjadinya air laut masuk ke dalam stentum, ya, menahan atau mencegah. Ya, ini air yang di luar sini kan bertekanan, ya, ada tekanannya. Kalau tidak ada stentum ini maka dia akan masuk ke dalam stentum ini antara poros dan stup air laut menyebabkan karat, ya. Nah, karat menyebabkan korosi dalam untuk menahan itu air laut supaya tidak masuk. Dan juga ini untuk sebagai penahan pelumas juga tidak keluar, ya, karena di dalam stentum ini juga bertekanan, ya, di dalam stentum ini bertekanan. Kalau tekanannya dia lebih kecil dari air laut, jika terjadi kebocoran maka air laut yang masuk, ya nggak? Mana Pak? Mana yang kuat mendorong, tangan kanan atau tangan kiri? Nah, istilahnya gitu, ya. Makanya selalu dijaga ini tekanan dalam stentum lebih tinggi dari tekanan air laut atau tekanan luar. Jadi kalau ada kebocoran di stentum sil ini, jelas pendinginnya yang keluar, bukan air laut yang masuk, karena tekanannya lebih besar dari air laut. Nah, itu fungsi yang kedua. Kalau stentum sil depan berfungsi untuk mencegah supaya pendingin tidak bocor ke ruang mesin. Ya, ada gambaran? Oke. Pertama sini untuk menahan air laut masuk, sini untuk mencegah pendingin keluar. Ya. Yang kedua dengan minyak lumas. Ya. Sistem poros baling-baling dengan air. Pada sistem ini terdapat bantalan bearing terbuat dari bahan cast iron, sedikit lebih besar pada bagian depan serta mudah untuk dibuka. Bagian dari stentum ini, pelumasan air ini menempel pada after peak hull. Pada bagian ujung depan dilengkapi dengan stopping box dan gland. Nah, gland ini sama dengan itu tadi, stentum sil, ya, gland. Sedangkan pada bagian belakang terdapat bearing dan bahan kayu lignum, vitae dan sejenisnya. Ini sistem pelumas air ini biasa digunakan pada kapal-kapal yang sudah tua, kapal-kapal yang terdahulu. Tapi yang update kapal sekarang pendinginnya dia pakai sistem pendingin minyak. Kalau yang dulu saya masih pakai bahan metalnya atau dudukannya dia dari bahan kayu lignum. Kenapa? Karena di samping dia sebagai dudukan bantalan itu kayu lignum itu kalau semakin diputar bergesek dia semakin kayak melumasi, ada pelumas kayak itu. Itu nggak tahu itu kayunya dari Belanda, kapal-kapal dulu pakai ini.
kapal-kapal aktif. Oke, mengenai sistem poros baling-baling tadi, ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Yang bertanya Pak, kapan sap poros baling-baling dilepas dan dibuka Pak? Oke, kapan sap poros baling-baling dilepas dan untuk apa? Ini paling penting. Penting juga. Poros baling-baling atau sap baling-baling dilepas. Pertama, ada dua alasan. Alasan pertama untuk pengecekan rutin. Pengecekan rutin itu dari kelas survei yang mensyaratkan untuk memperbarui itu sertifikat. Pertama, untuk yang kapal yang single screw, artinya single poros baling-baling, minimal harus dibuka sesuai kelas 3 tahun sekali. Minimal dibuka 3 tahun sekali untuk kelas survei dan memperbarui sertifikat. Itu harus dilepas. Dan untuk propeller yang jamak artinya kapal yang lebih propellernya dari 1, 2 atau 4 atau 3 jamak, sub propellernya lebih dari 1, itu harus dilepas minimum 4 tahun sekali sesuai kelas survei. Dan kenapa dilepas? Pertama adalah untuk memperbarui sertifikat karena tuntutan dari kelas. Ya. Yang kedua, untuk mengecek kekuatan bahan dari sub itu sendiri. Nah, seperti kamu ketahui di ilmu bahan ada namanya faktor kelelahan bahan. Ya, bahan itu sama kayak sepatu, lama-lama menipis. Ya. Begitu juga dengan sub. Di samping untuk mengecek sertifikat juga dites kekerasan bahannya, dites tariknya, dites ovalnya, ya, dites kelurusannya. Nah, itu alasannya, salah satu alasan. Ya, ada gambaran? Oke, kalau nggak ada ditanyakan mengenai sub propeller tadi dan sudah jelas, kita lanjut ke berikut lagi, penataan poros propeller. Nah, ini bicara lebih dalam lagi. Kita satu persatu tadi mengenai poros, sekarang penataan poros propeller. Ya. Penataan poros propeller atau baling-baling sebagai alat utama penggerak kapal memerlukan suatu pendesainan yang tepat untuk menghasilkan daya dorong yang cukup dan searah dengan pergerakan kapal. Tipe suatu kapal sangat berpengaruh terhadap pendesaian propeller karena untuk beberapa tipe kapal digunakan desain propeller yang khusus. Ya. Jadi tiap kapal beda desain propellernya, ya. Beda penataannya. Pertama, contoh untuk kapal penumpang. Desain khusus itu pertama ada untuk kapal tunda, tanker, kontainer, ferry, tugboat, ro-ro, pesiar. Nah, itu semuanya desainnya beda-beda. Sistem penataan porosnya, ya. Sebagai ukuran, suatu kapal khususnya saat syarat dan tinggi buritan juga mempengaruhi dimensi propeller, yaitu diameternya. Ini ada jenis propeller yang biasa dipakai di atas kapal, susunan poros propeller yang biasa dipakai di atas kapal. Itu yang seperti saya bilang tadi, beda kapal beda desain poros propeller. Ya, beda kapal beda desain propeller. Yang pertama adalah ada namanya fixed pitch propeller. Fix itu tetap. Propeller yang daunnya sudah dipasang tetap. Ya. Fixed pitch propeller atau yang disebut dengan tipe baling-baling tetap adalah
ini adalah biasa digunakan untuk kapal besar dan RPM-nya relatif rendah. Di mana propeller tipe ini adalah jenis baling-baling yang banyak digunakan pada kapal laut, khususnya kapal-kapal besar ya, yang dengan RPM rendah. Kapal-kapal VLCC, bakal reel itu dia pakai sistem fixed propeller, di mana sub propeller tadi langsung dihubungkan ke mesin penggerak. Jadi pitch-nya propeller ini sudah tetap. Jadi dia tinggal mengikuti pergerakan main engine. Misalnya engine maju, ya dia sudah maju. Kalau engine lebih cepat berputarnya, daya dorongnya lebih cepat lagi maju. Jadi pergerakan propeller itu mengikuti pergerakan dari mesin itu sendiri. Itu pertama dinamakan fixed pitch propeller. Ya. Fixed pitch propeller. Ini contoh. Fixed pitch propeller. Jadi sub ini berhubungan langsung dengan yang tadi poros propeller, intermediate, thrust block. Jadi jika main engine bergerak ke kanan, makanya poros baling-baling pun bergerak berputar ke kanan searah. Dan jika main engine stop, mesin stop, propeller pun stop, tidak berhenti. Itu namanya fixed pitch propeller. Jadi pitch-nya sudah di setel tetap. Jadi untuk kecepatan kapal itu mengikuti dari putaran main engine. Jika mau cepat, putaran main engine dinaikkan lagi, putaran mesin dinaikkan. Jika mau lambat, putaran mesin diturunkan.